Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas gejolak besar yang mengguncang Israel sendiri. Ribuan warga kembali turun ke jalan, menolak perang di Gaza, dan langsung menyasar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan ejekan serta tuntutan keras. Apakah ini tanda perlawanan rakyat Israel terhadap pemerintahannya sendiri? Dan apakah aksi ini bisa mengubah arah perang yang sudah berlangsung lebih dari 22 bulan? Minggu, 17 Agustus 2025, Tel Aviv kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di alun-alun kota, yang kini dijuluki warga sebagai lapangan penyanderaan, ribuan orang berkumpul. Suara drum bergemuruh, teriakan slogan menggema, dan ejekan keras ditujukan langsung kepada Netanyahu serta pemerintahan sayap kanan Israel. Banyak demonstran membawa foto kerabat yang masih disandera di Gaza. Sebagian lain datang karena frustrasi dengan rencana pemerintah meluncurkan serangan baru ke wilayah padat penduduk. Suasana berubah hening ketika mantan sandera dan keluarga korban naik ke panggung, menyuarakan satu pesan, utamakan pembebasan sandera, hentikan perang. Di antara massa, hadir Ruby Chen, ayah dari Itai Chen, seorang tentara Israel Amerika yang tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023. Hingga kini, jenazahnya masih berada di Gaza. Dengan suara bergetar, Chen berkata, "Kitab suci Yahudi berbicara tentang kehidupan Yahudi. Hidup lebih penting daripada balas dendam. Dan itulah yang kami minta agar diingat oleh pemerintah ini." Kata-kata ini langsung menggugah banyak orang. Bagi keluarga sandera, perang bukan lagi soal politik atau strategi militer, tapi soal hak dasar untuk memeluk kembali orang-orang yang mereka cintai. Demo besar di Tel Aviv hanyalah satu bagian dari puluhan aksi serentak di seluruh Israel. Massa turun ke jalan di depan rumah politisi, markas militer, bahkan membakar api unggun dan memblokir jalan utama. Polisi Israel melaporkan 38 orang ditangkap. Restoran, teater, hingga berbagai usaha menutup pintu mereka sebagai bentuk solidaritas. Menurut Forum Sandera dan Keluarga Hilang, hampir 1 juta orang berpartisipasi dalam protes nasional ini. Angka yang luar biasa, menjadikannya salah satu aksi protes terbesar dalam sejarah Israel modern. Yang menarik, banyak poster dan video dalam aksi ini ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka meminta Trump untuk menekan Netanyahu agar mencapai kesepakatan dengan Hamas. Hal ini menunjukkan betapa frustrasinya warga Israel terhadap pemerintah mereka sendiri, hingga harus berharap pada kekuatan asing untuk menghentikan perang. Namun, semua desakan ini tidak menggoyahkan Netanyahu. Dalam rapat kabinet, ia menegaskan, mereka yang menyerukan diakhirinya perang tanpa mengalahkan Hamas justru memperkeras posisi Hamas dan menunda pembebasan sandera. Bahkan memastikan tragedi 7 Oktober akan terulang. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bahkan lebih keras. Ia menyebut demonstrasi sebagai kampanye beracun yang menguntungkan Hamas dan melemahkan Israel. Bahkan dukungan datang dari Trump, yang lewat akun Truth Social menulis, "Kita hanya akan melihat kembalinya sandera ketika Hamas dihancurkan. Bermain untuk menang, atau tidak bermain sama sekali." Sementara Netanyahu menolak mundur, militer Israel bersiap melancarkan fase baru operasi di Gaza. Kepala Staf Letnan Jenderal Eyal Zamir dikabarkan sedang membahas strategi perluasan serangan, meski belum jelas kapan dimulai. Di sisi lain, krisis kemanusiaan Gaza semakin parah. Lebih dari 62.000 orang tewas sejak perang pecah. 1,35 juta orang membutuhkan tempat berlindung darurat. 263 jiwa meninggal karena kelaparan, termasuk anak-anak. Blokade Israel yang berlangsung sejak Maret membuat pasokan bantuan sangat minim. PBB memperingatkan, tingkat kelaparan di Gaza kini berada pada titik terparah sejak perang dimulai.
Di tengah segala penderitaan, suara rakyat tetap nyaring. Seorang demonstran bernama Karen Leibovitz, 54, yang kehilangan putranya pada 7 Oktober, berkata, "Saya yakin sebagian besar orang Israel ada di sini bersama kita sekarang. Mayoritas warga ingin perang dihentikan dan pemerintah mengutamakan pembebasan sandera." Kalimat ini menggambarkan jurang yang semakin dalam antara rakyat Israel dengan pemerintahannya sendiri. Sahabat semua, demo besar-besaran di Israel menunjukkan bahwa perlawanan bukan hanya datang dari Gaza, tetapi juga dari rakyat Israel sendiri. Mereka menuntut pemerintah berhenti memprioritaskan perang dan mulai fokus pada kehidupan, membebaskan sandera, mengakhiri penderitaan, dan menghentikan lingkaran balas dendam. Pertanyaannya sekarang, apakah suara rakyat bisa mengubah kebijakan keras Netanyahu? Atau justru akan diabaikan demi ambisi menghancurkan Hamas?